Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian kita pagi hari ini yang ke-47. Kajian yang ke-47 tentang Al-Far'u Tsalits Daurul Iqtisadil Islami binisbah lil alami ajma'. Al-Far'u Tsalits, cabang yang ketiga, Daurul Iqtisadil Islami binisbah lil alami ajma'. Peran ekonomi Islam binisbah lil alamil ajma', untuk seluruh alam. The role of Islamic economic for the whole world, lil alamil ajma'. The role of Islamic economic for the whole world. Daurul Islam, Daurul Iqtisad binisbah lil alamil ajma'. Zatiyatus siyasah al-iqtisadiyah al-islamiyah. Zatiyatus siyasah al-iqtisadiyah al-islamiyah. Zatiyatus siyasah al-iqtisadiyah al-islamiyah. Ringkasan kebijakan ekonomi Islam. Ringkasan kebijakan ekonomi Islam. Ringkasan kebijakan ekonomi ketuhanan. Kalau diaplikasikan di Indonesia berarti kebijakan ekonomi Pancasila yang berketuhanan. Ringkasan ini kita akan bahas ringkasannya karena udah kita pelajari semua dari kajian yang ke-1 sampai yang kajian yang ke-46. Kajian ke-1 sampai ke-46. Kita sekarang ringkasannya. Yatajadzabu al-alamu ittijahani, al-ittijah al-fardi ar-ra'samali wal ittijah al-jama'i al-ishtiraki. Wa qad ra'ayna anna likullin minhuma siyasatun iqtisadiyatun muayyanatun laha mahasinuha walaha masawi'uha. Yatajadzabu, tarik menarik, apal alamu dunia,
dunia tarik-menarik ittijahani akan dua arah atau dua tren. Dunia tarik-menarik pada dua arah atau dua tren. Al-ittijah al-fardi, satu arah atau tren individualisme. Ar-ra'samali maksudnya tren kapitalisme. Tren individualisme atau tren kapitalisme. Wal ittijah al-jama'i, dan tren sosialis al-ishtiraki, maksudnya sosialisme. Jadi di dunia ini kelihatannya ekonomi itu tarik-menariknya cuma di dua kutub, dua arah, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Trennya cuma itu. Kapitalisme diwakili oleh Eropa dan Amerika. Sosialis istiraki diwakili oleh China dan Rusia. Wa qad ra'ayna anna likullin minhuma siyasatun iktisadiyatun muayyanatun. Wa qad ra'ayna, dan sungguh telah kami melihat anna likullin, setiap satu minhuma dari dua arah, sosialis dan kapitalis. Aku melihat siyasatan iktisadiyatan muayyanatan. Aku melihat ada kebijakan ekonomi tertentu. Jadi ketika ada dua arah kebijakan, kapitalis dan sosialis, ini ada kebijakan ekonomi yang lainnya, tertentu yang lainnya. Gitu. Laha mahasinuha walaha masawi'uha. Dari kebijakan ini ada positifnya, walaha, dan dari siasah apa mau sawi uha, dan negatifnya. Ada positif, ada negatif. Laha mahasinuha walaha masawi uha. Positif, negatif. Jadi dua-duanya ada positifnya dan ada pula negatifnya. Baik itu ra'samali atau istiraki, kapitalis atau sosialis, ada baiknya, ada jeleknya. Namanya makhluk itu tidak sempurna semua baik semua, tapi baiknya ya begitu. Waqad sabaqa an awdoh ana anna lil islami tijahan khoson wa anna lahu siyasah iktisadiyah mutamayizah. Waqad sabaqa, sungguh telah terdahulu, telah lalu,
ana audhana. Kami menjelaskan bahwa analil Islam sesungguhnya bagi Islam, analil Islami sesungguhnya bagi ekonomi Islam, ittijahan khoson ada special trend. Jadi Islam has a special trend. Ittijahan khoson ada arah khusus, arah tertentu, special trend. Wa anna lahu dan sesungguhnya bagi ekonomi Islam siyasatun iktisadiyatun mutamayyizatun. Bermula ada kebijakan ekonomi yang berbeda. Siyasatun kebijakan iktisadiyatun ekonomi mutamayyizatun yang berbeda. Wahia siyasatun, wahia bermula kebijakan atau Islam, kebijakan ekonomi Islam yang siyasatun iktisadiyatun mutamayyizatun, itu siyasatun in ittafaqat ma'as siyasat al-iktisadiyah al-ukhra fi ba'dil khutut wal furu' illa annaha siyasatun munfaridatun dzalika annaha wa ia bermula siyasa iktisadiyah mutamayyizah itu siyasatun sebuah kebijakan ekonomi. Ini tafaqat apabila sepakat ma'asiyasatil iktisadiyah dengan kebijakan ekonomi al-ukhra yang lain fi ba'dil khutut dalam kebijakan garis-garis wal furu' dan cabang-cabang jadi illa annaha siyasatun munfaridatun, kecuali sesungguhnya siyasah al-iktisadiyah dalam Islam itu siyasatun munfaridatun, kebijakan yang tersendiri, single policy. Jadi single policy, kebijakan yang tersendiri. Dzalika bermula kebijakan yang tersendiri itu ana sesungguhnya siasa. Yang pertama, awalan siyasatun tajammu'i, siyasatu tajammu'i baina tsabati wa tatawwur. Satu, kebijakan menyatukan antara hukum-hukum tetap baina tsabat wa tatawwur dan perkembangan. A policy that combine consistency, tsabat consistency, wa tatawwur and sophistication. Tatawwur development or satisfaction, sophistication. Jadi ekonomi ketuhanan ekonomi Islam adalah ekonomi yang menyatukan hukum-hukum Tuhan dengan development, dengan sophistication, jadi satu.
Fahiyya bermula siasah tajamu'i baina tsabat wa tatawur, itu siasatun tsabitah, kebijakan yang tetap, khalidah, yang langgeng, min haitsu usuliha, dari prinsip-prinsipnya, al-amah, yang umum, wa domaniha, dan jaminannya. Jadi siasah yang sabita khalidah min haitsu usuliha, a fixed timeless policy. Khalidah, jadi timeless itu langgeng. Siasah sabita khalidah, timeless policy, min haitsu usuliha, in the term of its general principle. Al-amah, general, usuliha, principle. Wa domaniha, and its guarantees. Mundul bidayah, from the beginning. Al-hajat al-asasiyah, the basic need. Al-hajat al-asasiyah, the basic need, lil fardi, for individual, wal mujtama, and social. Jadi siasatun tsabita, kebijakan yang tetap, khalidah, yang langgeng, min haitsu usuliya, dari prinsip-prinsipnya, lamah, yang umum, general, wa domaniha, dan jaminannya, garantinya, jaminannya, mundul bidayah, dari permulaannya, al-hajah al-asasiyah adalah kebutuhan mendasar, lil fardi, untuk individu-individu, wal mujtama, dan sosial. Jadi ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang tetap. Hukum-hukumnya tetap dari Tuhan, gak pernah ganti hukum-hukumnya. Itu aja. Prinsipnya juga itu aja, nggak ganti-ganti. Dari permulaan adanya agama, sekitar awal abad ke-7. Kalau kapitalis abad ke-16, 16, 17, 18. Kalau sosialis abad 19. Ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu dari abad ke-7. Al-hajat al-asasiyah lil fardi, yaitu the need of the individual, wal mujtama, and society, untuk memenuhi kebutuhan individu-individu dan kebutuhan bersama. Bughdun nadhari, terlepas dari bughdun nadhari, terlepas dari terlepas andarojati tatawurihi, terlepas dari tingkat perkembangannya. Bughdun nadhari, terlepas andarojati tatawuri, dari derajat pengembangannya, tingkat pengembangannya, wa askalil intaji, dan bentuk-bentuk produksinya, asaidati, yang berlaku, asaidati, yang berlaku, wahia, bermula ekonomi, kebijakan, siasah,
tajammu'i baina tsabat wa tatawur, ekonomi Islam iku siyasatun mutaghayyiratun, kebijakan yang terus berubah, wa mutatawiratun, dan terus berkembang, min haitsu tatbiqatiha, dari aplikasinya, dari cara mengaplikasikannya, al-adidah, yang banyak ragamnya, lihadihil usul, pada prinsip-prinsip ini, bihasa bidhurufiz zaman, dengan melihat keadaan waktu, zaman, waktu, wal makan, dan tempat. Jadi ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu adalah kebijakan yang mengacu dalam hukum-hukum Tuhan. Jadi misalnya Allah itu cuma mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu kebijakannya. Tunduklah pada Allah dan ikuti perintah Rasul, wa ulil amri minkum, dan pemerintahan harus Anda tunduk. Tunduk pada Allah, pada Rasul, dan pemerintahan. Itu gak akan pernah berubah, itu sabat namanya. Nas itu gak akan berubah, tapi itu sabat namanya. Nah, yang berubah itu mutaghayyir, itu undang-undangnya dan aturannya. Aturannya bisa beda-beda di satu tempat dan tempat lain. Misalnya aturan taat kepada presiden. Kalau menyobek-nyobek gambar presiden itu ada hukumnya apa di Indonesia. Kalau di luar negeri apa, itu bisa beda-beda. Nah itu dalam rangka wa ulil amri minkum, taat kepada ulil amri. Undang-undangnya bisa beda. Begitu pula ketika kita undang-undang dalam Al-Qur'annya kaila yakunu dulatun baina agniya minkum, agar jangan sampai harta itu muter-muter di kelompok yang kaya saja. Nah, undang itu kalimatnya cuma gitu, itu hukum sabatnya. Tapi hukum positifnya itu bisa macam-macam dan beda-beda antar satu negara dengan negara lain yang lain. Bagaimana undang-undang untuk UMKM, bagaimana undang-undang untuk koperasi, itu beda-beda. Nah itu yang disebut tatawur, disebut tatawur. Dan mutaghayyirah wa mutatawwirah min haitsu tatbiqatiha al-adidah li hadhil usul bi haitsu dhurufiz zaman wal makan. Itu. Jadi Al-Qur'annya itu bisa cuma satu saja kata-katanya, kalimatnya, tapi dibikin undang-undangnya yang bermacam-macam. Contohnya wasyawirhum fil amri, itu Al-Qur'annya tetap cuma dari dulu sampai sekarang ya wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah. Nah, dibuat dalam undang-undang itu, undang-undangnya berupa kerakyatan yang dipimpin, ini dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu perwakilan, itu wakalah, akad wakalah.
musyawarah dan sekaligus akad wakalah di situ. Akad wakalah dengan perwakilan itu disebut hukum yang sabat, yang tetap, yang tidak berubah. Kata-katanya ya segitu, kalimatnya ya segitu. Yang berubah itu bisa bentuk-bentuknya karena dipengaruhi oleh dzuruf. Tadinya musyawarah itu harus ketemu orang per orang. Karena corona musyawarahnya pakai Zoom. Nah itu bisa berubah-berubah, mutaghayyiroh, mutatawwiroh. Gitu. Sanian yang kedua, wahya bermula siasah al-iqtisadi al-islamiyah, itu siasah tajammu'i bainal maslahataini, kebijakan yang menyatukan antara dua kemaslahatan. Kebijakan yang menyatakan antara dua kemaslahatan, al-khosoh wal amah, kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum. Kemaslahatan yang khusus dan kemaslahatan umum. Wakilahuma ladaiha, bermula dua-duanya khoso dan amah, ladaiha baginya apa? Aslun sebagai asal, prinsip. Jadi nomor dua, karena ada 3 rukun kebijakan ekonomi dalam satu negara, itu ada 3 rukun. Rukun pertama tadi siasah, kebijakan yang bisa menyatukan antara hukum dari Tuhan dengan perkembangannya dijadikan sebagai aturan, undang-undang gitu. Nomor 2, kebijakan ekonomi yang menyatukan antara dua maslahah, yaitu maslahah khosoh dan maslahah amah. Kebijakan yang untuk kemaslahatan individu-individu dan kemaslahatan umum. Dua-duanya adalah ada prinsip-prinsipnya. Fahiyya la tahdarul maslahah al-amah, fahiyya maka bermula siasah tajammu' bainal maslahataini, itu la tahdaru, itu la tahdaru, tidak menyia-nyiakan, tidak menyia-nyiakan al-maslahatal amah pada kemaslahatan umum, sya'nan nidhamil fardiyah, sebagai sistem individu. Jadi rukun yang kedua, yaitu menyatukan dua kemaslahatan, itulah tahdarul maslahah amma sya'nan nudhumil fardiyah. It doesn't waste the public interest like individual system, nor does it waste the private interest like collective system. Rather it was from the beginning. Nah ini ekonomi ketuhanan itu tidak menyia-nyiakan sistem kapitalis atau sistem sosialis. Artinya apa? Ada dari sistem kapitalis yang ada,
yang digunakan, ada pula yang dari sosialis yang diambil. Tapi dua-duanya kita ini tidak ngambil kapitalis dan tidak ngambil sosialis, karena kapitalis mulainya tahun 16, abad 16, sosialis mulainya abad 19, sementara Islam abad 7. Itu artinya sosialis dan kapitalis ngambil dari ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam itu begitu, ngambil dari situ. Nah, dalam konteks ini la tahzarul maslahah al-amah sya'nan nizamil fardiyah. Jadi kemaslahatan umum pun tidak akan menyia-nyiakan kemaslahatan individu. Kemaslahatan individu tidak menyia-nyiakan kemaslahatan umum. Artinya berarti wa innamahiyya, sesungguhnya siasat tajammu' bainal maslahataini mundul bidayah, semenjak mulainya itu tak tadu bil maslahataini, beragam, tak tadu beragam, bil maslahataini dengan kedua maslahah, ala darajatin wahidin, menjadi tingkat peringkat yang satu, watahawuli dauman watahawuli dauman at-taufiq bainahuma, watahawul, dan terus menerus berusaha, dauman terus menerus berusaha at-taufiq bainahuma, untuk merekonsiliasikan antara khosoh dan amah. Jadi rukun yang kedua dalam kebijakan ekonomi Pancasila, ekonomi ketuhanan, adalah menyatukan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, dan taufik, biar disesuaikan, direkonsiliasikan, diselaraskan antara kepentingan fardiyah, individu dan kepentingan umum. Seperti halnya Undang-Undang Ciptaker, yang demonstrasi itu adalah menuntut tentang kepentingan maslahah khosoh, kepentingan individu-individu, nuntutnya. Sementara yang dituntut pemerintah adalah mengedepankan kepentingan amah. Ketika ada dua benturan, yang demo buruh itu ingin mengedepankan kepentingan fardiyah atau khosoh, yang pemerintah ingin mengedepankan kepentingan yang amah al-mujtama. Nah, ketika ada tadorub semacam itu hendaknya kita, pemerintah dan masyarakatnya, itu watahawul dauman at-taufiq bainahuma. Bagaimana harus direkonsiliasikan, didamaikan antara dua itu. Ya memang kayak gini, prosesnya kayak gitu itu. Ya ada demonya. Nah, demo itu bentuk daripada musyawarah, daripada wasawulhum. Demo itu bentuk daripada musyawarah itu.
menyampaikan pendapat. Ya biar-biar aja, yang penting tidak merusak mestinya. Itu diboleh-bolehkan saja asal tidak merusak. Itu. Kepentingan umum diwakili pemerintah, kepentingan pribadi diwakili oleh individu-individu. Tidak selaras demo undang-undangnya. Nah, ketika demo, ada demo gitu, apa yang harus dilakukan? Yang dia dilakukan adalah at-taufiq bainahuma, rekonsiliasi bainal masalih al-mutadharibah, antara kemaslahatan yang masih kontradiktif itu. Ala annahu, sesungguhnya idza ta'adzarat, ketika udzur, ketika gagal udzur, apa hadhil mula'amah, kenyamanan ini, awil muazana, atau balancing ini, keseimbangan ini, bainal maslahata, ini antara kedua maslahah, ketika kok masih gagal nih, antara yang nuntut individu dan antara yang mempertahankan kepentingan umum, antara pemerintah dan yang demo. Idza ta'adzarat hadhil mula'amah awil muazana bainal maslahataini, ketika yang demo belum mau legowo, yang dari segi fardiyah, yang nuntut individu-individu, yang buruh-buruh, yang demo-demo, itu belum mau mengakui ta'adzarat. Begitu pula pemerintahnya, presidennya, DPR-nya itu juga tidak mau, masih kekeh semua dua-duanya. Wa huwa ma la yakunu illa fi dzuruf al-istisnaiyah aw ghairul 'adiyah ka halatil khurud awil bi'ati awil mujaat. Nah, kalau ternyata situasinya enggak rekonsiliasi secara seimbang. Kalau tidak secara seimbang berarti berat ke pemerintahnya atau berat ke pendemonya, berat ke kepentingan umumnya atau berat ke kepentingan fardiyahnya. Jadi kalau Amerika, Eropa itu utamanya kepentingan individu-individu, fardiyah, swasta-swasta. Kalau Rusia, Cina adalah bersama-sama jamaah. Nah, sekarang kalau di ekonomi ketuhanan ada kebijakan yang ternyata berat ke kepentingan umum misalnya. Jadi untuk kepentingan umum itu biasanya kalau ketika terjadi demikian dalam ekonomi ketuhanan, wa huwa ma la yakunu illa fi dzuruf istisnaiyah. Mestinya wa huwa bermula ketika ta'adzarat, sesuatu layakun yang tidak ada illa fi dzuruf al-istisnaiyah, kecuali dalam keadaan pengecualian. Jadi kita bisa tidak at-taufiq wal muazanah, tidak balancing tuntutan dari pendemo dan keinginan pemerintah, tidak balance. Tidak balance, itu bisa begitu, tapi syaratnya kalau dalam kondisi pengecualian, atau dalam kondisi tidak umum, kahalatil hurubi, seperti keadaan perang. Kalau lagi perang nggak mungkin bisa tawazun atau fiqh wal muazanah, nggak mungkin. Awil aubi'a, atau kondisi pandemi. Awil mujaat, atau kondisi kelaparan.
Jadi kalau kondisinya itu kondisi kelaparan, pandemi, perang, itu adalah pengecualian. Jadi boleh, yang diutamakan adalah sosialnya. Untuk orang banyaknya, pemerintahnya, yang diutamakan itu. Fa'inau, karena sesungguhnya fimithli hadhil halat, pada contoh keadaan ini itu tadha menjadi jelas bil maslahatil khosoh, dari kemaslahatan khusus min ajlil maslahatil amma, untuk kepentingan umum. Jadi kalau keadaannya keadaan memaksa, keadaan perang, keadaan pandemi, keadaan kelaparan, keadaan gak ada orang investor masuk, itu berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan khusus. Nah itu boleh begitu, tapi sifatnya fil dzuruf al-istisnaiyah, dalam keadaan pengecualian, bukan dalam keadaan hadiah, bukan keadaan yang biasa normal, bukan dalam keadaan normal. Wahuna di sini fi hadhihi dzuruf, dalam keadaan al-istisnaiyah, dalam keadaan yang pengecualian, qad yatajawazu, kadang-kadang melebihi, qad yatajawazu, kadang melebihi apal halul islami, solusi Islam, ala nahwi maro'ena, atas hal-hal yang kita telah melihatnya, lada sohabi, pada zaman sahabat Abi Dharin Al-Ghifari. Dulu sahabat Abi Dharin Al-Ghifari itu ketika dalam keadaan maja'at al-aubi'ah itu, bahkan karena ini adalah pengecualian, dia terlalu sosialis. Terlalu sosialis. Kenapa kok terlalu sosialis? Tanah-tanah yang lebih diambilin dulu agar orang bisa makan. Karena kebutuhannya itu makan, ya, diurus makan dulu. Yang kaya-kaya jangan dipikirkan dulu. Miliknya orang kaya diambil dulu untuk memberi makan agar hidup dulu. Aksarul madzahibil jamaiyah tatarufan, itu ketika sahabat Abi Dharin itulah yang paling tataruf, paling ekstrim. Paling ekstrim sosialis, paling ekstrim. Aktsarul madzahib al-jamaiyah, paling besarnya, paling banyaknya doktrin sosialisme secara tatoruf, secara ekstrim, itu ketika zaman sahabat Abi Dharin Al-Ghifari. Karena dalam kondisi kelaparan, maka kebijakannya diambil untuk umum lebih banyak, untuk bersama lebih banyak, yaitu kebijakan sahabat Abi Dharin Al-Ghifari. Ala an taqdira ad-darurah biqadriha, untuk menghargai ad-darurah, akan kedaruratan, biqadriha, secara ukurannya. Jadi sahabat Abi Dharin melakukan kebijakan umum lebih besar, kebijakan yang untuk umum lebih besar karena kondisinya apa? Kondisinya adalah kelaparan. Maka yang dipikirkan untuk orang banyak itu biar hidup lebih dulu, jangan mati. Itu maksudnya.
Itu rukun yang kedua tentang kebijakan ekonomi Islam, ekonomi Pancasila adalah menyatukan antara dua maslahah, masyarakat umum dan maslahah khusus. Kepentingan umum, kepentingan khusus direkonsiliasikan kalau belum ketemu. Seperti demo Ciptaker, ini kan belum ketemu antara kepentingannya pemerintah limaslahatil amah dan antara kepentingannya para karyawan buruh limaslahatil khosok atau fardiyah. Nah, kalau terjadi masih kayak gini, jalan keluarnya Pak Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya dan termasuk DPR-nya, ingat-ingat ini, dan juga para pendemonya, ingat-ingat ini, itu jalan keluarnya adalah at-taufiq bainahuma, merekonsiliasikan antara dua kepentingan. Inilah ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi ketuhanan. Harus direkonsiliasikan antara dua kepentingan, kepentingan pemerintah dan kepentingan pendemo, kepentingan umum dan kepentingan khusus. Ini termasuk syarat yang kedua, rukun yang kedua, bukan syarat, rukun yang kedua. Yang ketiga, Salitan, wahya bermula rukun yang ketiga itu siyasatut tajamu'i bainal maslahah madiyah, kebijakan yang menyatukan antara kemaslahatan materi wal hajati ruhiyah dan kebutuhan rohani. Jadi menyatukan kebutuhan rohani dan kebutuhan materi. Maksudnya apa? Uangnya banyak tapi sergap ibadah, kayak gitu. Orangnya kaya raya tapi juga sergap sodakoh, gitu. Kaya raya tapi mau sodakoh, lah itu haitsu ta'tabirul fard, sehingga sekiranya dianggap apal fardu individu-individu fi mubasyaratin nasyatihi, dalam direct activity, dalam aktivitas langsungnya, dalam aktivitas langsungnya fard al-iktisodi secara ekonomi, al-bahta secara murni, al-bahat secara murni, muta'abidan karena tujuannya untuk beribadah, muta'abidan untuk beribadah, tola makana selama karena ada bahadan nasyat, kegiatan ekonomi ini itu masyru'an disyariatkan wa mustahdafan dan bertujuan bihi dengan nasyat, bertujuan dan disyariatkan wajah Allah Ta'ala, untuk karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau bekerja karena Allah, berusaha karena Allah, bisnis karena Allah, itulah sesungguhnya sudah termasuk siyasat tajamu'i bainal masalih al-madiyah wal hajah ar-ruhiyah. Itu kalau sudah usaha karena Allah, ini karena Allah, ini untuk ibadah, belajar untuk ibadah, usaha untuk ibadah, ngajar untuk ibadah, karena Allah semua, itu artinya sudah menyatukan antara kemaslahatan materi dan kemaslahatan ruhani. Bal anau sesungguhnya yukafi'u dikasih pahala ganjaran, yukafi'u dikasih ganjaran, wa yusabu dan dikasih pahala ala dzalikan nasyat atas kegiatan itu biqadri tiqa itqanihi, menurut keyakinannya dia diamali atas karyanya, wa biqadri ma ya'udu bihi min manfaatin, dan dengan sekitar kadar
sesuatu yaudu yang kembali bi dengan ma min manfaatin dari kemanfaatan ala akbari adatin atas hitungan yang paling besar mungkinin yang mungkin minan nasi dari manusia. Nah, asal Anda kerja tujuannya untuk ibadah pada Allah, cari uang tujuannya untuk ibadah pada Allah, cari kekayaan yang banyak tujuannya untuk ta'abbud muta'abbidan pada Allah fi wajhillah, dan untuk kemanfaatan pada orang banyak ala akbari adati mungkinin minan nas, kita melakukan sesuatu untuk kemanfaatan orang banyak, itu semua sudah termasuk siyasah tajammu'i bainal masalih al-madiyah wal hajah ar-ruhiyah, yaitu kebijakan menyatukan antara materi dan ruhani. Walaisa hunaka, dan tidak ada di sana fil Islam, dalam Islam, apa istidamu bainal madah waruh, tidak ada tabrakan, istidam, tabrakan bainal madah waruh, antara materi dan rohani, tidak ada. Jadi Islam ya butuh rohani, ya butuh materi. Jadi di antara dua kebutuhan, materi dan rohani, mobil yang cakep ya butuh, yang indah, ibadah yang dekat sama Allah juga butuh gitu. Jadi mobil Bentley ya butuh, tapi zikir yang lama juga butuh. Mercedes-Benz yang baru juga butuh, tapi sodakoh yang banyak juga butuh. Itu walaisa hunaka infisal, walaisa, dan tidak ada hunaka di sana apa infisal, terpisah, pemisahan, bainal iktisadi, antara ekonomi, wadin, dan antara agama. Jadi tidak ada pemisahan antara agama dan ekonomi. Nggak ada. Maka kalau Anda kaya, bayar zakatnya banyak, berarti lebih banyak Anda memberikan pemanfaatan ke orang banyak. Sodakohnya karena Anda kaya pasti lebih banyak daripada orang miskin. Berarti kalau gitu, Anda pilih mana, miskin apa kaya? Nah, kan kayak gitu. Jadi tidak ada pemisahan antara ekonomi dan antara agama. Balhunaka, tetapi di sana apa irtibatun wathiqun bainahuma. Ada konektivitas yang erat. Irtibatun, konektivitas, wathiqun yang erat, sesuatu yang nyambung, terkait erat. Bainahuma, antara iktisad wa din, antara madah wa ruh. Yuhakiku falahid dunya, yuhakiku yang merealisasikan, falahad dunya kan kabutjan dunia, kesuksesan dunia, wal akhirat, dan kesuksesan akhirat. Fadunya, maka bermula dunia, ya bermula dunia itu masratul akhirah, menjadi tanamannya akhirat. Dunia itu adalah tanamannya akhirat, masratul akhirah. Kebun-kebunnya akhirat adalah dunia. Wal insan, bermula manusia, wa bermula manusia. Insan itu khalifatullah, khalifahnya Allah, wakilnya Allah fi ardi, di buminya Allah. Wa ghayatun nasyatil iktisad, bermula tujuan kegiatan ekonomi
Tujuan kegiatan ekonomi huwa bermula ghayat an-nasyat al-iktisadi itu takmirud dunya wa ihya'uha. Takmirud dunya wa ihya'uha, meramaikan dunia dan menghidupkannya. Meramaikan dan menghidupkan dunia. Tujuannya ekonomi itu. Jadi orang Islam mestinya jadi orang kaya-kaya, orang pintar-pintar, orang cerdas-cerdas, ahli ekonomi, ahli teknologi, tapi senang ibadah karena Allah. Mestinya gitu tuh. Senang ibadah. Semua apa saja aktivitas sehari-hari, dari mulai melek sampai merem lagi, melek, merem, bangun, tidur lagi. Aktivitas itu tidak lain adalah aktivitas ta'abbud. Itu muta'abbidan. Tola makana hadan nasab masyru'an wa mustahdafan bihi wajhallah. Itu mestinya itu. Mau Anda usaha apa saja yang disyariatkan oleh Allah, kalau itu niatnya karena Allah, pasti yukafi'u wa yuthabu ala dzalikan nasab. Allah akan memberi pahala semua. Biqadri itqanihi li amalihi, tergantung amalnya. Min manfaatin ala akbari adadin mungkinin minan nas. Ini jelas. Jadi Anda jadi orang hebat, kaya, jadi presiden, kaya. Kalau presiden sudah kaya dulu kan berarti nggak perlu pakai nyari-nyari uang yang masih remeng-remeng. Tinggal ngasih ke orang, ngasih terus kebaikan. Wa ghayatun nasat al-iktisadi huwa takmirud dunya wa ihya'uha. Tinggal bagaimana mengeramaikan dunia, memakmurkan dunia dan menghidup-hidupkannya, membangun. Ya bangun apa saja yang dimanfaatkan untuk orang. Itu namanya takmirud dunya wa ihya'uha. Wallahu a'lam bishawab. Kita besok akan mengkaji kajian yang ke-48. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.